Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, atau malam, audiens yang berbahagia. Saya Doni Sorsono dengan NIM 511222048. Saya akan menyampaikan topik berita mengenai isu pajak hiburan yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, sekaligus untuk memenuhi tugas UAS yang telah ditetapkan oleh dosen MK Public Speaking. Berita pertama, Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatyo, meminta pemerintah mempertimbangkan secara cermat dampak dari kenaikan pajak hiburan terhadap industri hiburan. Menurutnya, perlu dilakukan kembali kajian mendalam dan dialog yang lebih intensif dengan pelaku usaha hiburan guna mencari solusi terbaik yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan kelangsungan usaha para pengusaha hiburan. Pemerintah dan DPR diharapkan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dan melibatkan semua pihak. Suara para pelaku usaha hiburan perlu didengar dengan baik dalam proses pengambilan keputusan ini, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih diperhitungkan berbagai aspek dan kepentingan yang ada, kata Bambang Susatyo dalam keterangannya. Hal tersebut turut diungkapkan olehnya saat bertemu dengan pemilik Pentem, Rudi Salim, di Kebumen hari ini. Dia menjelaskan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah UU HKPD pasal 58 ayat 2 menyebutkan bahwa khusus tarif pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Kenaikan tersebut kemudian memunculkan sejumlah kontroversi dari pelaku usaha hiburan. Kenaikan pajak hiburan sebesar ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap industri hiburan. Selain memberatkan para pelaku usaha, kenaikan pajak sebesar ini berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan harga tiket masuk, penurunan daya beli masyarakat, dan bahkan berdampak pada kelangsungan usaha para pelaku industri hiburan, tutur Bambang Susatyo. Bambang Susatyo memaparkan dibanding negara lain, pajak hiburan di Indonesia tergolong tinggi. Dicontohkan Thailand menerapkan pajak hiburan hanya 5% demi menarik wisatawan. Merujuk pada The Economic Times, pemerintahan Thailand melakukan pemotongan pajak minuman beralkohol dan tempat hiburan untuk meningkatkan pariwisata di negara tersebut. Langkah-langkah yang disetujui termasuk memotong pajak atas anggur dari 10% menjadi 5% dan menghilangkan pajak atas minuman beralkohol yang sebelumnya sebesar 10%. Selain itu, pajak cukai tempat hiburan akan dikurangi setengahnya, dari 10% menjadi 5%. Kini Thailand merupakan negara ASEAN yang paling ramai akan wisatawan mancanegara. Pajak hiburan Indonesia yang melonjak tinggi ke tingkat minimum 40% merupakan posisi teratas dibandingkan Singapura sebesar 15%, Malaysia yang berada di angka 10%, dan Amerika Serikat di angka 9%. Dikhawatirkan tingginya pajak hiburan di Indonesia bisa membuat daya tarik Indonesia menurun dibandingkan negara-negara tetangga, tutur Bamsud. Setelah itu dilanjut dengan berita beberapa dampak dari pengaruh pajak hiburan. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta pemerintah untuk menunda penerapan pajak hiburan. Menurut pengamat pariwisata, hal itu berdampak positif. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sangat mendukung penundaan pajak hiburan minimal 40% dan maksimal 70% yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Luhut, kenaikan pajak ini akan berdampak pada banyak pihak termasuk pedagang kecil. Ada banyak pekerja yang sumber penghasilannya bergantung pada penyedia jasa hiburan, baik skala kecil sampai menengah. Untuk itu dia menyebut belum ada urgensi untuk menaikkan pajak. Saya kira saya sangat pro dengan itu ditunda. Dan saya tidak melihat alasan untuk kita menaikkan pajak dari situ, kata Luhut melalui video unggahan melalui akun Instagramnya pada Rabu 17 Januari 2024. Pemerintah sendiri akan melakukan evaluasi terhadap undang-undang tersebut. Saat ini aturan tersebut sedang dilakukan judicial review atau hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sekian dari informasi tentang pajak hiburan dari saya.
Mohon maaf bila ada kutipan saya kurang benar, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.